semuanya, semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Kali ini kita akan melanjutkan kembali dalam pertemuan kita video pembelajaran akuntansi keuangan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu tentang hutang jangka panjang. Kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian dari hutang jangka panjang. Ini pertemuan kita yang terakhir di bagian hutang jangka panjang, yaitu hutang hipotek. Oke, kita sedikit melihat penjelasannya ya. Nah, hutang obligasi. Hutang obligasi adalah hutang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi atau bukti tertulis dalam bentuk obligasi. Nah, pengeluaran obligasi dapat dicatat dengan dua cara, yaitu satu, pencatatan sejak penempatan yang dicatat hanya yang terjual, dan yang kedua, pencatatan sejak penerbitan yang dicatat obligasi yang terjual dan yang belum terjual. Artinya di sini sejak penempatan itu adalah sejak obligasi itu sendiri terjual. Sementara yang pencatatan sejak penerbitan berarti sejak diterbitkannya obligasi tersebut. Ya, jadi kalau kita menerbitkan obligasi berarti kita mau berutang gitu loh. Mau mengajukan pinjaman ke orang lain. Jadi obligasi ini merupakan surat berharga juga. Bagian dari surat berharga supaya orang berinvestasi. Jadi perbedaannya kalau obligasi dengan saham seperti yang udah Ibu pernah jelaskan. Jadi ini saham dan obligasi sama-sama surat berharga yang diperjualbelikan. Bedanya kalau saham itu adalah bukti kepemilikan dan balas jasanya disebut dengan dividen. Sementara kalau obligasi ini adalah bukti berutang. Namun ada juga seiring berjalannya waktu ya, ada obligasi ini yang bisa dikonversi menjadi saham. Nah, kita lihat. Jadi tetap obligasi dengan saham, proses berjual belinya itu berdasarkan kurs yang berlaku pada saat itu. Nah, bisa saja kurs tetap, keadaan ekonomi stabil. Bisa saja kalau keadaan negara atau ekonomi kurang stabil, kurs jadi berkurang peminat orang untuk berinvestasi. Ada kurs yang menguat, berarti banyak permintaan nih, banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi. Nah, jika obligasi dijual di atas nominal, jadi setiap baik obligasi maupun saham ada nilai nominal per lembarnya. Jadi dia tetap hitungannya per lembar. Nah, kalau dijual di atas nominal, selisih antara harga jual dengan nominalnya itu dicatat dalam rekening agio obligasi. Selisihnya ya disebut dengan agio obligasi atau premium. Nah, kalau obligasi dijual di bawah nilai nominal, jadi selisih antara harga nominal dengan harga jualnya itu dicatat dalam rekening disagio obligasi atau diskon. Biasanya kalau yang agio obligasi itu posisinya di kredit. Kalau disagio obligasi itu posisinya di debit. Jadi dianggap seperti beban gitu lah. Nah, di dalam obligasi seperti tadi, kalau balas jasa saham itu berupa dividen. Sementara kalau obligasi, kalau kita beli obligasi gimana? Atau orang beli obligasi kita gimana? Balas jasanya. Nah, selain kita berutang dengan dia, nah ada balas jasanya yang disebut dengan kupon. Nah, kupon inilah yang ditukarkan. Nah, biasanya itu 2 kali di dalam 1 tahun, ya. Jadi balas jasanya bunga yang tertera di dalam kupon itu sendiri. Nah, cara pencatatan biaya bunganya gimana? Pastinya kalau kita mendapatkan menjual atau mengeluarkan obligasi, berarti kita bayar bunga. Kalau kita beli obligasi, berarti kita mendapatkan bunga. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita ketahui di dalam pencatatan biaya bunga. Nah, yang A, pada waktu penempatan atau pengeluaran obligasi yang terjadi pada salah satu tanggal kupon, sehingga timbul bunga berjalan yang harus dibayar oleh pembeli untuk mulai tanggal kupon terakhir sampai tanggal transaksi. Nanti Ibu perjelas di soal ya. Kita lihat dulu. Yang B, tiap tanggal kupon harus membayar bunga 6 bulan untuk utang obligasi yang beredar. Yang C, pada akhir periode akuntansi harus dibuat jurnal penyesuaian untuk bunga berjalan yang dihitung dari tanggal kupon terakhir sampai tanggal penyusunan neraca. Yang D, pada awal periode akuntansi sebaiknya dibuat jurnal pembalik atas bunga berjalan tersebut pada poin C di atas. Pada poin C atas, pastinya jurnal pembalik itu
Ada 4 ya, salah satunya adalah beban terhutang yang di poin C. Nah, jenis-jenis obligasi yang bunga itu. Tadi bunga atau kupon ya, karena bunga itu tertera dalam kupon. Kupon itu yang ditukar-tukar. Ketentuannya dia 6 bulan atau 2 kali dalam setahun. Ya, berarti 2 kali berarti per 6 bulan ya. Jadi misalkan kalau 1 Maret 1/3 berarti bunga berikutnya adalah 1 September. Kalau 1/4 berarti bunga berikutnya 1/10. Pokoknya dia rentang waktunya itu 6 bulan. Nah, bunga obligasi itu dicatat dalam biaya bunga. Karena kita yang menerima pinjaman, berarti kita yang membayar bunga. Berarti kita menyebutnya dengan biaya bunga. Kemudian, ketentuan-ketentuan yang timbul untuk pencatatan biaya bunga itu, nah ini dia yang tadi. Kita lihat yang A. Pada waktu penempatan atau pengeluaran obligasi yang tidak terjadi pada salah satu tanggal kupon. Tanggal kupon tadi per 6 bulan ya, misalkan 1 Maret, pasangannya 1 September. Nah, salah satu di luar ini sehingga timbul bunga berjalan harus dibayar oleh pembeli untuk masa mulai tanggal kupon terakhir sampai tanggal transaksi. Sudah? Jadi kalau transaksinya di luar tanggal kupon, contoh 1/3, jadi di luar mulai tanggal 2/3 berarti sudah ada bunga berjalan 1 hari gitu loh. Atau 31 Agustus berarti bunga berjalan dari 1 Maret sampai batas 31 Agustus. Nah, itu dia. Jadi misalnya nih, obligasi dikeluarkan tanggal 25 April. Di luar tanggal kuponnya 1 April dan 1 Oktober. 1 April ke 1 Oktober itu kan 6 bulan ya. Maka bunga berjalan dihitung tanggal, berarti kita hitung bunga berjalannya. Bunga berjalannya kita hitung berarti dari 1 April sampai 25 April. Ya, karena dia di dalam. Jadi misalkan gimana caranya saya buat narik garis ya. Coba ya, gimana ya? Insert. Nggak ada ya. Oh, coba ini ya. Misalkan ini ya. Nah, di sini pastinya di sini awal, kalau periode kan tanggal 1 Januari ya. Di sini 1 Januari. Oke. Nah, saya buat ini deh, gambar ini. Nah, di sini 1 Januari. Berarti berakhirnya kan di 31 Desember ya. Satu periode akuntansi berarti 31 Desember di sini. Di ujung sini ya. Di ujung garis ini. Ini kan satu periode nih, 1 tahun. Tanggal kupon kita misalkan nih di sini. Tanggal ibaratnya sini ya, 1 2 3 4. Kita ibaratkan di sini di tengah-tengah nih. Nah, tengah-tengah tanggal kupon katanya 1 April dan 1 Oktober. Dah, 1 Oktober di sini nih. Ya, di sini. Nah, berarti kita di luar ini yang 2 ini sama yang ini, berarti kita bayar biaya bunga, ada biaya bunganya. Dan contoh di 25 April. Kan di sini rentangnya. Dah, 25 April berarti di sini. Karena masih April, masih dekat-dekatan dia. Berarti periode bunga berjalan dari 1 April ke 25 April. Sudah? Nah, jadi kalau dikeluarkan dari 1/3, kalau kuponnya ganti lagi, kita coba ganti lagi 1/3 tanggal kupon. Ini kita anggap aja lagi karena nggak bisa kayak di papan tulis ya. 1/3 berarti pasangannya 1/9. Nah, kalau terjadi jual beli di sini pas tanggal kupon, nggak perlu ada biaya bunga. Sudah? Nah, tapi ini tanggal 1 April berarti bunga berjalannya
April kan ada di dalam rentang ini kan? Sudah? Berarti kalau ini ke sini, kalau misalkan ke sini, ini kan belum jatuh tempo nih. Berarti ngitungnya dari mulai 1 Maret sampai ke 31, maksimum 31 Agustus. Sudah? Itu perhitungan dari 1 Maret sampai maksimum dia 31 Agustus. Berarti kalau 1 April, berarti perhitungannya dari 1 Maret ke 1 April. Nah, kalau dikeluarkan di 16 September, tanggal kuponnya segini. Tadi kan maksimum yang dihitung dari 1 Maret 31 Agustus kan? Berarti kalau tanggal transaksinya tanggal 16, berarti sini kan bayar kupon. Berarti biaya bunganya dari 1 September sampai 16 September. Jadi sampai September ini, kalau tadi 1 Maret, itu maksimumnya sampai 31 Agustus masanya. Nah, untuk yang September, paling lambat masanya kapan? Berarti dari 1 September sampai 29 Februari kalau ada. Kalau nggak ada ya 28 Februari. Sudah? Tahun yang berikutnya loh ya, ini ya. Nggak mungkin lagi balik ke sini kan. Berarti 1 September sampai, saya panjangin dulu. Sampai di sini. Sampai dia batas, saya buat di sini batasnya ya. Batasnya sampai 31 Agustus. Ini saya buat di sini, berarti inilah perhitungannya satu periodenya ini. Nah, periode ini 1 September dihitung berarti sampai 28 lah saya buat ya, karena nggak selalu 29 atau 29 komanya kok di atas sih, atau 29 per 2 tahun berikutnya loh ya, tahun berikutnya, bukan tahun yang balik lagi ke sini. Nah, ini saya merahin dah nih, nampak nggak? Yang soft aja ini dia. Sudah? Itu periodenya, bunga perjalannya. Ini tadi nih, jika dikeluarkan 1 Februari, nah 1 Februari berarti dia dari 1 September sampai dengan 1 Februari. Udah? Tiap tanggal kupon harus membayar bunga 6 bulan untuk utang obligasi yang beredar. Tadi sudah ya. Pada akhir periode akuntansi harus dibuat bunga jurnal penyesuaian untuk bunga berjalan. Nih, kita kan buat AJP nih di sini ya. AJP. Salah satu yang kita buat AJP adalah beban terutang. Artinya transaksi itu sudah jadi beban di tahun itu walaupun kita belum membayar. Nah, di sini kita kan menyusun jurnal penyesuaian. Salah satunya yang kita sesuaikan adalah biaya bunga. Berarti perhitungannya gimana, Bu? Perhitungannya adalah dari tanggal transaksi terakhir kita bayar bunga. Kalau kita bayar bunga, berdasarkan contoh yang Ibu buat ini 1 September, berarti ngitung AJP-nya dari 1 September sampai dengan 31 Desember. Kalau misalkan 1 Oktober, Bu, berarti 1 Oktober sampai 31 Desember. Kalau November, Bu, berarti dari November sampai dengan Desember. Itulah untuk AJP. Ya. Kemudian pada awal periode akuntansi sebaiknya dibuat jurnal pembalik. Kalau jurnal pembalik sudah gampang, tinggal membalikkan apa yang di C jurnal pembaliknya. Kalau jurnal lain kan cuma hanya satu, biaya bunga pada beban terutang atau beban bunga, boleh balik aja lagi. Ya, utang bunga pada beban bunga, kan gitu, tergantung dari jurnal penyesuaiannya. Kita contohkan soal ya, biar paham. Nah, saya tutupin dulu biar tahu nanti perhitungan bunganya, biar nggak bolak-balik sana sini. Nah, kita lihat nih, ada dua tadi pencatatan ya. Pencatatan sejak diterbitkan dan yang kedua pencatatan sejak penempatan atau pada saat terjual. Nih, PT Barata menerbitkan 5.000 lembar obligasi 12%. Itu tadi enggak soal kita di sini. Nih ya. 5.000 lembar obligasi 12% nominal 100.000 per lembar, kupon 1 Maret dan 1 September. Berarti jurnal yang kita buat sejak penerbitan obligasi yang belum ditempatkan pada utang obligasi yang diotorisasikan. Nah, tinggal mengalikan ya, 5.000 kali 100.000. Kalau pencatatan sejak penempatan itu tidak di jurnal, tidak ada jurnal. Oke. Yang kedua. Nih, 16 Maret dijual atau ditempatkan 1.000 lembar obligasi dengan kurs 98. Kalau kurs yang tetap itu
Harga jual dengan belinya berarti harga jual dengan nominalnya berarti 100%. Ini berarti di bawah ya, disagio. Kalau di atas berarti agio ya. Ingat disagio itu selalu di debit. Nah, sekarang kita lihat disagio pasti terjadi kalau udah langsung lihat ini disagionya 2% pastinya. Ya, selisihnya karena kalau yang penuh dia 100 berarti disagio itu 2%. 2% kali 1000 lembar kali 100.000 karena 100.000 per lembar berarti dia 2 juta. Dan obligasi yang belum ditempatkan berarti berkurang nih. Jadi obligasi itu lama-lama yang di debit waktu penerbitan berarti lama-lama jadi di kredit tetap 100 juta yaitu 100.000 lembar kali 5.000. Bukan 5.000 kali 100.000 100 juta. Nah, sekarang kita hitung berapa sih beban bunganya. Nah, ini nih periodenya 16 berarti bunga berjalannya adalah 1 Maret sampai 16 Maret. Berarti ini masih hitungan hari dong. Berarti langsung aja kurangi 16 kurang 1 berarti 15 hari. Kalikan berarti 100 juta. Dari mana 100 juta ini nih? 1000 kali 100.000 kali 15 kali 15 hari maksudnya ya. Kali 12 karena persennya nih. Bunga obligasinya 12% per. Kalau kita pakai hari berarti 360. Dianggap 360 ya. Kali 100 karena persen di sini kan per 100 ya. Kalau kita pakai bulan berarti di sini per 12. Karena kita di sini hitungnya hari berarti jangan di sini hari di sini bulan ya. Udah salah itu. Kalau di sini hari berarti pernya adalah 360 kali 100 berarti 500.000. Inilah dia beban bunganya. Sudah? Kemudian yang kita terima adalah 9. Kenapa beban bunga kok beban di kredit kan gitu. Ini yang kita hold. Jadi kita anggap ini hold karena kita kan mendapatkan uang. Tapi nanti kita akan membayar bunga. Jadi kita sudah alokasikan dulu berapa bunganya. Jadi nggak langsung kita terima semua. Tapi sudah kita alokasikan, kita sudah hold bunganya. Jadi inilah bunga inilah nanti yang kita bayarkan pada 1 Maret dan 1 September. Nah, kas di debit berarti kurangi langsung ya. Nah, 100 juta dikurangi 500.000. Nah, inilah yang disebut dengan dikurangi dengan 2 juta berarti 98 juta 500.000. Kemudian kalau pencatatan sejak penempatan bagaimana? Nah, ini dia. Ini hanya beda di sininya saja sih. Di sini langsung utang obligasi. Seringnya memang yang ini ya. Yang sering jurnal yang ini. Nah, langsung aja cara mencatat beban bunganya juga sama. Berarti yang diterima adalah langsung kali ini kan selisih 1.500.000 ya. Berarti 100 juta dikurangi dengan 2 juta. Ya, dan yang di kredit 500.000. Oke, yang berikutnya ini dia. Yang berikutnya 1 Mei. Berarti 1 Mei berarti dari kita hitung bunga berjalannya dari 1 Maret ke 1 Mei. Karena ini 1/1 berarti bisa kita hitung penuh ya. Bulan ya. Bukan 2 hari, 2 bulan ya, salah ini ya. Ini kebetulan ini dia. Nanti di bawah Ibu ganti nih. Bukan 2 hari nih. 2 bulan. 2 bulan. Oke. 2 bulan. Di mana dia? Nih. 1 Mei karena dia 100% berarti penuh, nggak ada agio, nggak ada disagio. Berarti langsung kita catat kas di debit, beban bunganya di kredit dan obligasi yang belum ditempatkan atau utang obligasi. Berarti bunganya berarti 1.500 dikali 100.000 berarti 150 juta kali 2 bulan kali 12 per 12 karena kita pakai bulan di sini. Berarti per 12 dikali 100. Dari mana 100-nya? Nah kan bunganya kan 12%. Berarti persen itu kan per 100. Berarti 3 juta. Berarti yang kita terima karena dia ya sesuai nominal lah gitu 153 juta. Oke. Yang berikutnya. Nih, ditempatkan 1000 lembar obligasi dengan kurs di atas nih 5% kursnya berarti agio. Agio di kredit, langsung agio di kredit, utang obligasi di kredit, beban bunganya di kredit, kas di debit. Kita terima uang. Nah, sekarang beban bunganya berarti dari 1 Maret ke 7 Juli ya. Nah, kita hitung karena ini kan 7 Juli nggak bisa kita penuh 1 bulan kita hitungnya. Berarti kita harus hitung dalam per hari.
cara menghitung bunganya berarti kalau kita hitung berarti 1 bulan dihitung itu 30 hari, baik dia menggunakan 31 hari ya. Nah, berarti di Maret 30, April 30, Mei 30, Juni 30. Berarti yang pakai 30 ada 4 bulan. 4 kali 30 berarti 120. Sudah? Nah, berarti Juli itu 6 hari. Itu dianggap 7 dikurang 1 karena dia 1 Maret ya. 7 dikurang 1 berarti 126 hari. Jadi Juli 6 hari ditambah tadi 1 Maret sampai dia 30 Juni itu 120 hari. Berarti total 126 hari. Berarti kalau kita pakai hari berarti pernya 360 kali 100. 100 juta dikali 126 hari kali 12 per 360 kali 100 berarti 4.200.000 ya, sama dua-duanya. Berikutnya 1 September nih, pembayaran bunga nih kita. Membayar bunga atas obligasi yang sudah ditempatkan. Sudah? Berarti beban bunganya bagaimana perhitungannya? Nih, obligasi yang sudah beredar, yang sudah terjual. Di sini tadi ini menerbitkan, ini menjual 1.500 tanggal 1, tanggal 7 itu 1.000. Kemudian baru itu ya, baru 2 ya. Oh iya. Obligasi yang sudah beredar. Ini 2.500 nggak sih? 1.000 lembar tambah 1.500, 2.500. Kok di sini 3.500 sih? Atau ibu salah? Coba menerbitkan 5.000. Udah 3 kali harusnya, berarti salah nih. Ini 1 ya, 1.000. Kemudian ini 1.500, kemudian 1.000. Berarti 3.500, berarti benar ini yang salah. Ini 1.000 dulu atau 1.000, 1.500 baru 1.000, berarti ini salah. Ini kurang 1 lagi. Tambah 1.000 lembar. Nah, pas dia 3.000 ini ya. Ini nanti penjajah, ini yang ibu screenshot yang bawah biar nggak bolak-balik aja sakit mata. Ini nanti ibu hapus yang ini. Oke, yang kita sudah tempatkan berarti 3.500 lembar. Berarti nominalnya 3.500 kali 100.000 berarti 350 juta. Berarti yang harus dibayar adalah 350 juta dikali 6. Karena kan periodenya 1/3 19 berarti 6 kali 12 per 12 kali 100 karena kita menggunakan bulan di sini, berarti di sini 12 bulan dalam setahun. 21 juta. Oke. Jadi yang kita bayar beban bunga pada kas 21 juta. Ya ini sama dia pencatatan sejak penerbitan dengan sejak penempatan itu sama. Oke, 21 juta ya. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kita lihat ada di sini ditempatkan 800. Oh ya, gini. Kalau ada pertanyaan, ini dulu pernah siswa nanya ke ibu, Bu, kok itu tadi kan sudah bunganya yang di hold untuk mau dibayarkan? Iya. Nah, jadi yang dibayarkan kok nggak langsung itu aja gitu. 500 tambah 3 juta, kemudian 4.200.000. Sebenarnya kalau kita buat buku besar ini kan masih tetap dia bersaldo debit. Ya benar, memang ada yang dana yang di hold dari penempatan beban bunga. Cuma kan di sini kita perhitungan bunganya dari sejak tanggal kupon ke tanggal transaksi. Sementara bunga itu kan per 6 bulan. Jadi bunga kan bukan hanya berhenti di tanggal 16 Maret, tapi sampai dari mulai 16 Maret sampai 1 September gitu loh. Jadi ibaratnya ini bunga yang di hold ini kayak, jadi 500.000 nggak berbunga ibaratnya gitulah gitu. Jadi bunga yang kita hitung ini kan bunga yang tidak dihitung sebenarnya. Jadi bunga itu yang kita hitung berarti dari 16. Masa kita jual di 16 kita harus bebankan ke dia dari awal bunganya? Kan enggak. Berarti bunga yang kita hitung dari dia ini adalah dari mulai 16 Maret sampai 1 September. Sama juga dia beli 1 Mei. Masa dia harus bayar bunga dari 1? Masa kita harus bayar bunga dari 1 Maret? Tidak, tetap dari 1 Mei kita membayarnya. Makanya di sini berbeda ya perhitungannya. Yang di sini 21 juta. Inilah yang kita bayar bunga untuk yang 3.500 itu. Nah, kita lihat
walaupun sebenarnya nggak full kita 21 juta. Kalau kita posting ini ya, coba kalau kita posting nih, kita posting buku besar, berapa itu? 21 juta dikurang awal 500.000 ya, 500 dikurang 3 juta, kemudian dikurang 4.200.000, coba dikalkulatorin. Nah sebenarnya yang perlu kita bayarkan itu adalah 13.300.000 karena nggak penuh ya, karena semuanya kan kita bukan jual dari awal ya, jadi ada yang pertengahan gitu, nggak langsung tanggal kupon. Nah tanggal kupon ini nih ditempatkan 800 lembar obligasi KUP 102, berarti agio-nya 2%. Oke, agio 2% kali 800 lembar kali 100.000 berarti 1.600.000. Agio obligasi yang belum ditempatkan berarti 80.800.000 dikali 100.000 nih, baik dia utang bunga. Dah di sini nggak ada bunga karena dia tanggal kupon langsung, berarti kas yang kita terima adalah 81.600.000. Jadi kalau kita jual di atas kurs berarti ada keuntungan begitu. Nah kemudian tanggal 31 September sampai dengan tanggal 31 nggak ada lagi penjualan, tapi kita harus buat jurnal penyesuaian atas beban yang sudah terutang. Berarti yang terutang dari 1 September, terakhir kita bayar bunga 1 September kan, nah, sampai 31 Desember itu berapa bulan? 4 bulan. Nah kita hitung berapa lembar yang sudah terjual. Tadi terakhir 800 ya, berarti 3.500 tambah 800 berarti 4.300. Berarti bunga berjalannya adalah 4.300 dikali 100.000 dikali 4 bulan kali 12 per 12 kali 100, 17.200.000. Jurnalnya beban bunga pada utang bunga 17.200.000. Sudah? Nah, jurnal pembaliknya gimana Bu? Jurnal pembaliknya balikin aja lagi nih. Ya, jurnal pembaliknya coba saya buat di sini jurnal pembalik ya. Nah, ini tahun berapa? 2015. Berarti ini adalah 2016 Januari kita akan buat jurnal pembalik untuk mengembalikan ke catatan semula ya. Nah tanggal 1, nah ada menyusun jurnal pembalik. Nah jurnal pembalik adalah, nah ini dia jurnalnya pada beban terutang, nominalnya sama. Sudah, ya jurnalnya sama, tinggal balik aja lagi. Nah, sudah selesai. Nah, inilah jurnal yang dibutuhkan untuk mengeluarkan obligasi. Jadi kalau ada, semoga dalam waktu dekat kita bisa ketemu ya, karena agak ribet juga kalau mengajar dalam bentuk seperti ini. Tapi apapun itu kondisinya, tetaplah semangat, nikmati hidup apa adanya. Oke, salam sehat untuk kita semua, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.